Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat serta anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik. Pasti ada yang mengantuk, tegal begadang bola. Pasti ya. Ada fakta yang tidak bisa ketong semua hindari ketika ketong nonton bola, atau juga ketika ketong ikut perlombaan. Fakta itu adalah apa? Faktanya bahwa setiap perlombaan itu tetap ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Betul tuh Bapak Ibu toh? Sehingga ada perlombaan yang dua-dua kalah atau sehingga ada perlombaan yang dua-dua menang. Tetap mesti ada kalah, mesti ada menang. Yang menang nih pasti senang. Pada situasi Bapak Ibu nonton bola, kalau menang ada air mata haru. Ada sukacita yang luar biasa. Bahkan penonton sendiri juga lebih sukacita daripada pemain lain. Sampai heboh gila-gilaan pawe. Itu fakta tentang kemenangan. Tapi di balik itu, di balik fakta kemenangan itu ada fakta kekalahan. Sukacita orang-orang yang menang itu berbanding terbalik dengan duka, lara, kecewa orang-orang kalah. Bahkan kalau Bapak Ibu ikuti, ada yang sampai menangis meratap karena kalah. Dia membisu 1000 kata, tidak bisa bilang apa-apa. Orang sontolai jadi perkara. Jadi itu fakta. Dan ketong bisa lihat itu bukan hanya di ajang sepak bola Piala Dunia, tapi untuk semua perlombaan. Fakta orang menang dan fakta orang kalah. Mengapa beta bilang ini di awal khotbah Bapak Ibu? Sebab ketumpung hidup ini juga adalah perlombaan. Ada orang yang menang di dalam hidupnya, tapi juga tidak sedikit orang yang kalah di dalam hidupnya. Kalah dan menang itu biasa. Tapi ada hal yang luar biasa adalah ketika dia merancangkan untuk orang mengalami kekalahan demi kekalahan dalam hidupnya. Atau sebaliknya dia merancang supaya dia selalu tampil sebagai pemenang satu-satunya dan tidak boleh ada orang lain selain dia. Dan kalau ketong semua mencermati ketumpung hidup masing-masing, maka bisa saja Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu sadari, mungkin beta dan Bapak Ibu juga adalah pelakunya. Pelaku ketika kita sering membuat orang kalah di dalam hidupnya. Atau sebaliknya, kita menjadi pelaku di mana kita harus menjadi orang yang menang secara terus-menerus dalam hidup. Bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bacaan tentang orang-orang yang kalah. Mengapa beta bilang bacaan tentang orang-orang yang kalah? Sebab orang Israel masa Nabi Malaiki itu bernubuat adalah orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan di Babel. Dan ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel, mereka kemudian diperintah oleh para imam mereka. Orang Persia yang menjajah mereka itu memberi kuasa kepada para imam. Tetapi para imam yang menerima kuasa itu tidak melakukannya dengan baik. Mereka justru menjadi penindas bagi sesamanya sendiri. Mereka melakukan tugas-tugas imam mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka justru mengambil alih dan memberi keuntungan atas diri mereka. Karena itu beta bilang bacaan ini adalah bacaan tentang orang-orang kalah. Dan kalau kita ikuti ayat 1 sampai ayat 5 mengatakan bahwa Allah berpihak bagi mereka yang kalah karena ketidaksemena-menaan. Allah berpihak bagi mereka yang kalah karena ketidakadilan dan ketidakjujuran. Allah berpihak. Bahkan ayat pertama tadi bilang, utusanku akan segera datang. Karena keberpihakan Allah itu maka ia segera datang Bapak Ibu. Hari ini ketong merayakan Minggu Adventus pertama. Adventus adalah masa-masa penantian.
Kalau orang mau nonton bola, apalagi dia pun fans keras, dia sudah bikin persiapan, pakai kostum, kostum favorit. Kalau biar perlu layar tancap besar, snack for nonton bola, semua persiapan dia lakukan. Maka pasti di minggu Adventus ini juga Bapak Ibu sudah bikin persiapan. Ataukah ada yang belum bikin persiapan Bapak Ibu? Pasti sudah. Gereja sapo nata lampu semua nyala. Pasti Bapak Ibu dua di rumah sama. Masa-masa Adventus ini Bapak Ibu, nats bacaan ini diberikan bagi beta dan Bapak Ibu yang mau menegaskan bahwa Allah peduli bersama dengan beta dan Bapak Ibu. Kalau bacaan kita bilang bahwa Allah peduli bagi mereka yang mengalami penindasan, tapi pada sisi yang lain Allah peduli bagi para imam atas ketidakadilan yang mereka lakukan, atas ketidakjujuran yang mereka lakukan. Allah peduli. Dan karena Allah peduli, maka Allah mengatakan dalam bacaan kita, aku akan segera memurnikan emas, memurnikan perak, memurnikan baju yang kotor. Itu karena Allah peduli. Allah bilang beta akan melenyapkan, tapi Allah memurnikan. Allah tidak melenyapkan para imam yang telah melakukan penindasan. Allah tidak melakukan memusnahkan para imam dari ketidakadilan mereka. Tapi bacaan ini mengatakan Allah hendak memurnikan. Itu berarti yang tua pembelas kasih luar biasa. Dan sebagai anak-anak Tuhan, beta dan Bapak Ibu pasti percaya Adventus, masa kedatangan kita menanti seorang raja yang menjadi manusia. Penantian itu adalah penantian yang sekarang telah tergenapi dan penantian yang akan tergenapi pada saat kedatangannya yang kedua. Sehingga bacaan ini mau memberi makna bagi beta dan Bapak Ibu yang merayakan Adventus. Pertama, kalau Allah peduli bagi orang Israel yang sementara kalah dalam bacaan kita, Allah peduli bagi para imam yang melakukan penindasan dan ketidakadilan, maka di minggu Adventus pertama ini juga Allah mau mengatakan bahwa Allah peduli bagi beta dan Bapak Ibu yang sedang kalah dalam perjuangan hidup kita. Allah peduli dengan kita. Allah peduli dengan kita yang sedang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, yang tadi beta bilang, merencanakan kekalahan bagi orang lain, merencanakan supaya kita menang sepanjang masa. Allah peduli dengan kita. Dan kepedulian Allah itu akan segera mungkin Allah nyatakan. Bacaan bilang, aku utusanku itu akan sesegera mungkin datang. Dan proses pemurnian itu akan sesegera juga dilakukan. Tadi lilin Adventus pertama, lilin pengharapan itu sudah dinyalakan. Karena itu orang-orang yang merayakan Adventus pertama adalah orang-orang yang berpengharapan. Berpengharapan bahwa jika kita kalah saat ini karena rancangan orang lain, Allah tidak menutup mata. Allah melihatnya. Sama ketika ia mengatakan lewat nubuat Melaiki, aku akan memurnikan. Maka Allah akan memurnikan setiap tindakan-tindakan yang tidak benar, yang tidak jujur, yang menindas. Allah akan memurnikan. Kalau Bapak Ibu nonton Piala Dunia sekarang nih masih di babak-babak di dalam klub, jadi satu regu masih ada babak ini. Itu berarti masih kalah menang, ada draw. Tapi tetap proses seleksinya itu jalan. 16 besar, 4 besar tetap jalan. Proses seleksinya tetap jalan. Masa-masa ini kalah masih bisa menang berikut. Tapi berikut lagi kalah langsung pulang. Hidup sama Bapak Ibu. Ada saat di mana kita mungkin merasa paling kalah. Dan proses seleksi alam itu akan tetap terjadi. Hari ini Bapak Ibu kalah, besok Bapak Ibu masih bisa kalah ulang. Tapi percaya proses pemurnian Allah itu akan berlangsung. Orang rencanakan kalah 1 kali, kalah 2 kali, tapi tidak akan kalah selama-lamanya.
Amin Bapak Ibu. Sehingga kita yang merayakan Adventus pertama ini tidak akan menjadi orang-orang yang patah semangat, patah harapan, tapi orang-orang yang percaya Allah kita peduli dan Dia berpihak atas kita. Kalau seleksi sepak bola tuh saya nggak ada bisa bilang beta main ulang, sekali pulang ya pulang. Sama seleksi yang Allah pakai, cara Allah memurnikan itu. Sekali Ia memberi kesempatan pertama untuk Bapak Ibu bertobat, jangan tikung Bapak Ibu. Sebab 2 kali Dia kasih kesempatan bertobat, jangan tikung. Sebab kalau Bapak Ibu tinggal nanti kong, saya ada lagi 3, 4, dan 5. Sekian dan terima kasih. Jadi mari mengisi minggu Adventus ini dengan penuh harap, dan mari berupaya untuk apa yang bisa kita rubah, untuk apa yang bisa kita lakukan supaya Allah benar-benar datang dalam hidup kita. Dan bukan hanya semacam tradisi gereja, Allah datang dan masuk dalam hidup kita. Izinkan Allah memurnikan kita Bapak Ibu, supaya kuasanya menang atas kita, supaya namanya dimuliakan